Berapa banyak yang datang hari ini membawa semua ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Mari lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Kita mau datang dengan segala ucapan syukur kita, karena kita tahu Dia sumber segalanya. Amin. Mari kita angkat pujian terbaik hari ini. Kita angkat penyembahan kita yang terbaik hari ini. Kita persembahkan semuanya hanya untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini ya Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Raja di atas segala, Raja Tuhan di atas segala Tuhan. Karena Engkau sumber kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar segalanya yang terbaik Tuhan kami persembahkan hanya untuk-Mu saja. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, amin. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
Engkau adalah setiap musim Tuhan. Setiap musim hidup kami Engkau hadiri Yesus. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Amin. Dan kasih-Mu tak jauh dalam Makasih Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat segalanya dalam hidup kami. Kami siap untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan hari ini. Yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Aku mau sapa Shalom to Pierre. Sekali lagi Shalom. Kita percaya Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Boleh beri tos kiri kananmu, katakan Tuhan kita dahsyat dan hebat. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saksikan pada
you ready to be it? Come on, jump, 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 jump. Let's go, angkat suaramu. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Mari panggil namanya, come on. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Let's go. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Let's go. Bagi tepuk tangan buat Tuhan kita, come on to be it. Let's go. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Sebab Dia penebus kita, come on. Hanya Kau Sang Penebus. Amin. Sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Let's go. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami agungkan namamu, haleluya, pembebas segala belenggu. Hanya Yesuslah satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Mari angkat suaramu tuh BM, katakan Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi ya, lebih keras lagi, come on, panggil namanya, let's go. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi, come on, oh Yesus, Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Go, go. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk
Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang paling kencang teman-teman, boleh? Woo! Kurang kencang dong buat Tuhan Yesus, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yes. Silakan duduk teman-teman semuanya, terima kasih. Tim PW luar biasa sekali. Luar biasa ya Andrew ya, semangat sekali. Aman ya, tulang ekor ya. Loncat-loncat tadi mantap. Oke, kita mau menyapa dulu buat mungkin teman-teman atau Bapak Ibu. Apakah ada yang pertama kali hadir di 2PM? Kami ingin menyapa, apakah ada? Ada? Wow, shalom, halo. Kayaknya sekali-kali saya boleh turun kali ya, langsung nyapa langsung boleh kali ya. Shalom, kamera boleh follow saya, silakan. Shalom, namanya siapa? Jonathan. Kita kasih halo, shalom Jonathan. Shalom, ada lagi? Hai bro, apa kabar? Ini kita live di SCTV langsung. Namanya siapa? Revan. Shalom Revan. Ada lagi kah? Ada lagi ya? Cukup ya? Oh ada lagi? Udah dong. Oh ada. Halo. Di mana? Hai Maria. Ke sono, ngapain ke gua? Sono. Jiwanya kan di sono. Hai shalom. Ya kita senang sekali buat menyapa teman-teman semua yang baru pertama kali hadir. Welcome home. Ya di 2PM ini ibadahnya dewasa muda ya, ada yang couple juga yang mungkin baru menikah ya, yang baru mau menikah juga ada, yang baru meniti karir juga ada, yang jomblo banyak. Wow ya lu. Taruh gua ngap banget lompat dari situ. Oke, teman-teman sebelum kita memberikan beberapa pengumuman, kita boleh kasih persembahan dulu ya. Kita ingin mengembalikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Di depan sudah ada QR Code. Di depan teman-teman juga sudah ada QR Code. Tapi kita boleh tundukkan mata kepala sebentar, kita tutup mata. Kita mau berdoa sama Tuhan. Ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami boleh beribadah ya Tuhan sebentar. Kami ingin mengembalikan Tuhan yang terbaik yang menjadi bagian-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Kau curahkan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan lewat berkat ini Tuhan bisa menjadi berkat dimanapun gereja ini bisa pakai dalam pelayanan Tuhan, dalam misinya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan buat teman-teman yang sambil memberi, saya akan memberikan sedikit informasi ya. Lumayan banget ya ini. Nafas. Oke, kita ingin invite teman-teman untuk join Cool di sini ya. Buat teman-teman, kenapa sih kita harus join Cool? Karena mungkin kita ketemu cuma 1 minggu sekali, ini mungkin buat jiwa-jiwa baru ya. Revan, Maria dan lain-lain boleh ikut Cool. Kenapa? Karena kalau misalnya cuma kita ketemu 1 minggu sekali kayaknya ada yang kurang ya. Kita butuh di tengah-tengah minggu untuk saling menguatkan. Karena Cool di 2PM ini bentuknya 2 arah dan banyak yang sharing. Kalau mungkin ibadah, nanti kita dengar Pastor Elisa akan khotbah. Tapi di Cool kita akan banyak sharing teman-teman ya. Jadi kita mau invite teman-teman untuk join. Cool kita banyak sekali teman-teman, dari hari Senin sampai hari Sabtu juga ada yang online. Online ini yang di Orenin ini online, dan ada yang 2 minggu sekali, ada yang onsite, dan bisa dipilih lah buat teman-teman ya, silakan dilihat. Dan kenapa sih kalau misalnya sudah ikut Cool mau ngapain? Nextnya ini, kita mau invite teman-teman untuk melayani, karena kita percaya pelayanan bukan soal kita yang jadi spotlight, tapi Tuhan Yesus yang jadi highlight, amin. Jadi saya juga yakin dan percaya kalau kita pelayanan itu tuh melayani itu tuh dicari yang mau gak sih? Daripada yang mungkin lo jago, lo bisa segala macam tapi kalau lo gak mau buat apa gitu loh. Jadi buat teman-teman yuk ikut ya dalam pelayanan, banyak sekali teman-teman dari Sunday Service, dari kreatif team, praise and worship dan juga nursery yang ada di belakang tuh yang sudah melayani. Jadi yang mungkin yang suka sama anak-anak kayak saya ya, saya suka banget main sama anak-anak, yuk melayani bersama dengan kami nursery di belakang dan juga lain-lainnya di sini. Selanjutnya, buat teman-teman jangan lupa untuk follow sosial media kita, karena di sini banyak sekali konten-konten dan juga memberkati banyak orang. Bahkan di sini ada yang datang ke 2PM lewat konten ya. Jadi kami bersyukur sekali, Tuhan Yesus baik. Buat teman-teman yang ingin dikuatkan silakan follow. Kenapa sih bisa follow? Karena setiap hari Sabtu kita akan ada prayer request. Nah prayer request ini selalu ada setiap minggu teman-teman, tapi ini berbeda. Di minggu ini nggak ada yang minta jodoh. Udah jadian semua apa gimana ini? Enggak ya, bersyukur sekali loh. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ada jomblo nggak apa-apa ya. Minimal ini kalau nggak dapetin hatinya, dapetin sendalnya, minimal dikejar ya. Minimal dikejar. Ya jadi silakan follow sosial medianya. Dan
Prayer request-nya juga sudah masuk beberapa teman-teman untuk di pekerjaan dan juga ada yang mengucap syukur sudah dapat pekerjaan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yuk. Ya, kita bersyukur sekali doa kita dijawab Tuhan teman-teman. Ingat ya tapi ya, jika langitmu sudah cerah jangan lupain payung yang sudah menemanimu di saat badai. Please ya, please banget gitu ya. Jadi jangan lupain Tuhan. Oke, kita boleh doa sama-sama teman-teman, kita mau bangkit berdiri. Saya undang teman-teman dengan hormat untuk bangkit berdiri, kita mau doakan prayer request yang sudah masuk. Bapak kami berterima kasih Tuhan untuk prayer request yang sudah masuk Tuhan lewat sosial media tadi Tuhan. Terima kasih Kau boleh pakai Tuhan wadah ini Tuhan untuk kami semua yang ada di tempat ini bersama-sama saling mendoakan dan saling menguatkan. Karena kami percaya Tuhan ketika kami berkumpul Engkau hadir di tempat ini. Bapak kami ingin membawa Tuhan prayer request dari teman-teman Tuhan yang rindu Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan karir yang lebih Tuhan. Kami percaya Tuhan masa depan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Teman kami juga berdoa Tuhan sedang terjadi banyak masalah di dalam kehidupannya. Oh kami percaya Tuhan kami boleh punya kendala tapi Tuhan yang punya kendali. Kami percaya Tuhan Engkau yang boleh menguatkan setiap teman-teman kami Tuhan yang sudah memasukkan prayer request di sini ya Bapak. Kami juga mau satu hati Tuhan memberkati para leaders kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau boleh berikan mereka visi misi yang selalu datangnya dari Engkau Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan. Hatinya Tuhan semakin teguh di dalam Engkau ya Bapak. Kami percaya Tuhan lewat pelayanan mereka Tuhan, pengembalaan mereka Tuhan bisa menjadi buah yang harum Tuhan, buah yang dapat dinikmati oleh orang banyak ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan kami ingin memberkati para pemimpin Tuhan pada gereja kami Tuhan. Dari Paniko sampai Pak Yanto Tuhan kami mengucap syukur. Kami juga mau memberkati Tuhan untuk hamba-Mu yang akan sharing firman hari ini. Pastor Elisa Tuhan biarlah Tuhan lewat mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Kami semua di sini Tuhan bisa semakin dikuatkan Tuhan. Biar lewat firman-Mu Tuhan. Kami semakin Tuhan dekat dengan Engkau dan menjadi pelaku dari firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk ibadah-Mu hari ini Tuhan. Dan kami siap untuk menyembah-Mu lebih dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami datang Tuhan, karena Engkau-lah Raja atas hidup kami. Hanya Engkau-lah yang layak terima sembah, pujian, dan pengagungan kami Tuhan Yesus. Watching over all our sin, the people sing, the people sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest, Hosanna. Hosanna,
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kau mengenal kami lebih dari siapapun Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Labase, kiara labaya labo. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama lagu ini sama-sama kita katakan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Dia tidak peduli. Terima kasih Tuhan. Dia tetap memiliki. Terima kasih Yesus. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku percaya tiada yang mustahil
tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita. Oh, terima kasih ya Tuhan. Bapak, sungguh hati kami berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh selalu diingatkan betapa besar karya cinta, kasih sayang, kepedulian Tuhan buat setiap kehidupan kami. Siapapun kami yang ada di ruangan ini, Tuhan, kami biji mata-Mu. Engkau mengerjakan karya-karya yang indah dalam setiap kehidupan kami lewat setiap proses kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan pesan firman Tuhan. Mohon hikmat-Mu buat semua kami termasuk hamba-Mu, kami orang-orang sederhana ini. Supaya kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Dan kami boleh terus diubahkan jadi pria, jadi wanita yang makin serupa dengan Yesus. Kami boleh terus melekat sama Tuhan. Dan boleh melihat hidup kami berbuah dan berdampak bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin. Amin. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum Anda duduk, boleh say hi kanan kiri, depan belakang kita semua sekali lagi. Praise God. Kalau sudah silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Sekali lagi dengan suara yang lebih keras. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Elisa Sutopo, melayani di Alpha Omega Church dan juga di Son of Praise. Dan di tahun ini, tadi saya sempat nyampein ke Pastor Eradi juga, bahwa tanggal 1 Juli 2025 kita bikin 15 tahunnya Son of Praise. Nah, nanti kalau mau datang juga boleh, tapi yang diundang nggak bisa semua, hanya bisa beberapa. Tapi senang sekali kalau kita bisa merayakan 15 tahun dan itu akan dibuat di tanggal 1 Juli di Surabaya nanti. Dan sebelum saya masuk dalam pesan firman Tuhan, saya juga ingin mengucapkan thank you Pastor Eradi ya, dan juga semua tim leadership yang ada di tempat ini, thank you mengizinkan saya boleh berbagi pesan firman Tuhan. Ada sebuah video yang akan kita lihat sebelum kita masuk membahas secara lebih detail pesan firman Tuhan hari ini. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk membahas dan merenungkan sebuah pesan firman Tuhan yang diberi judul Revealing Jesus. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, Revealing Jesus. Dan buat siapapun kita, mungkin Anda yang Kristen atau bukan Kristen sekalipun, yang gak sempurna sekalipun, saya berharap dan saya berdoa ini bisa menolong kita untuk makin kenal siapa Yesus dan hatinya bagi setiap kita. Nah, kalau saya boleh mengawali dengan sebuah kenyataan bahwa di generasi ini, di hari-hari ini ya, kalau saya melihat ketika pasangan menikah, lalu yang couple mulai planning punya anak, dan ketika udah ditemukan mengandung itu happy banget gitu. Nah, lalu saya menemukan juga bahwa trennya hari-hari ini, kalau mungkin di tahun 80-an, tahun 90-an nggak ada sama sekali mungkin ya. Tapi kalau di zaman-zaman kita ini, di tahun 2020 ke atas, yang namanya acara gender reveal itu makin kesini makin gila dan makin booming gitu. Kayak rata-rata semua orang bikin gender reveal. Ada yang bikin di rumah, ada yang bikin di restoran, ya kan. Ada yang sampai sewa gedung untuk gender reveal. Pokoknya orang jadi heboh lah untuk gender reveal. Pada dasarnya gender reveal itu kan parentsnya, orang tua dari anak yang dikandung, mereka merahasiakan dan belum mau tahu dulu ya, kira-kira jenis kelamin dari babynya ini apa. Hanya 1-2 orang anggota keluarga yang tahu, lalu dirahasiakan, ditunggu sambil penasaran, begitu udah 8 bulan, maka dibikinlah acara gender reveal. Nah, most couples ketika mereka udah tahu, dinyatakan nih, reveal gender dari anaknya, entah itu cewek, entah itu cowok ya, mereka happy banget. Dan yang paling happy adalah bukan hanya nanti ketika ketemu anaknya lewat USG, tapi yang paling happy ketika nanti ketemu sama anaknya secara fisik face to face. Wah, parents biasanya happy banget. Nah, ketika sesuatu itu dinyatakan, ketika sesuatu being revealed, apalagi yang baik, yang mulia, yang menyenangkan, ya, itu adalah hal yang disukai oleh begitu banyak orang. Nah, hari ini kita bisa dibilang 1 minggu sebelum kita merayakan Paskah, 1 minggu sebelum kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk melihat sebuah momen di mana Yesus sengaja untuk menggunakan momen 1 minggu sebelum dia meninggal, sebelum dia naik ke surga,
sebagai momen di mana dia revealing himself, menyatakan dirinya, bukan hanya sebagai penebus, bukan hanya sebagai penyelamat, bukan hanya sebagai pembuat mujizat, bukan hanya sebagai mungkin penolong, tapi 1 minggu sebelum dia naik ke atas kayu salib, ada sebuah momen di mana Yesus secara sengaja ambil dan gunakan untuk menyatakan dirinya sebagai satu kata ini, the king. Boleh ucapkan sama-sama sebagai apa? The king, sebagai raja. Nah, oleh sebab itu kalau mungkin kita ngelihat ceritanya ini 1 minggu apa yang Yesus lakukan sebelum dia naik ke atas kayu salib, cerita ini ditulis dalam Yohanes di pasal 12 dari 20 pasal. Ditulis dalam kitab Markus di pasal 11 dari 16 pasal. Ditulis di kitab Matius di pasal 21 dari 28 pasal yang ada. Dan saya kepingin ajak kita baca sama-sama dari Matius pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, saya akan baca yang ganjil, lalu kita semua sama-sama akan baca ayat yang genap dengan suara yang keras. You ready to PM? Yes. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-muridnya sama-sama dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Ayat 4, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ayat 6, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Ayat 8, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ayat 10 sama-sama, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, apa yang barusan kita baca dari perikop tersebut, ada hal yang bisa kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah waktu kita melihat dalam Matius 21 ayat 1 sampai 10 ini, sebetulnya ini adalah awal mulanya sebuah krisis terjadi. Kenapa? Karena di ayat 1 bilangnya gini, perhatikan ya. Ayat 1 yang tadi kita baca sama-sama bilangnya gini, Yesus dan murid-muridnya telah dekat ke Yerusalem. Artinya mereka ini dalam perjalanan ke Yerusalem. Tapi kalau kita mundur dikit dari Matius 21, kita akan mulai melihat Matius pasal yang ke-20. Di Matius pasal yang ke-20 kita tuh melihat tiba-tiba Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem ada 2 orang buta. 2 orang buta ini tiba-tiba berseru, Tuhan, kata-kata mereka bilangnya apa? Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Dan ketika Yesus mendengar, Yesus nggak menampik, Yesus nggak mencoba menghindar, Yesus nggak mencoba untuk jangan ngomong kayak gitu. Yesus justru bilang gini, apa yang bisa aku perbuat buat kamu? Lalu mereka bilang apa? Tolong kami supaya kami bisa melihat. Dan yang terjadi, Yesus langsung sembuhkan mereka sampai akhirnya mereka bisa melihat. Nah dari cerita ini akhirnya kita tuh menyadari ternyata ada sebuah drama yang terjadi di sana. Kenapa? Karena waktu mereka berseru Yesus anak Daud, kata-kata anak Daud bagi orang-orang Yahudi waktu itu dikenal untuk diperuntukkan bagi orang yang akan jadi Mesias, yang akan datang dan yang sudah dinubuatkan berpuluh-puluh dan beratus-ratus tahun sebelumnya. Sehingga dari kecil banyak anak-anak Yahudi, mereka itu udah familiar banget dengan kata anak Daud. Dan dalam pikiran mereka, anak Daud itu adalah sang Mesias yang akan datang. Sehingga kata-kata anak Daud itu adalah sesuatu yang bagi mereka itu udah umum, and they know ketika disebut sebagai anak Daud maka itu adalah Mesias.
Nah ibaratnya gini, kata anak Daud itu ibarat kalau misalnya anak hari ini ya, anak kecil hari ini bilang gini, Mom I want burger, kira-kira apa yang ada di pikiran kita? McDonald, seringkali kan gitu ya, karena kalau burger yang umum, yang fast food ya McDonald. Terus kalau misalnya kita ngomong ini, Mom I want chicken gitu, aku mau ayam gitu, kalau pikiran kita ayam goreng pasti apa? KFC kebanyakan, ya kan? Nah, sehingga ketika mereka dengar kata anak Daud, bagi mereka anak Daud itu bicara soal Mesias yang akan datang. Nah, ternyata ketika dua orang buta ini di depan publik, di jalanan umum menuju ke Yerusalem teriak-teriak, Tuhan anak Daud kasihani kami. Yesus langsung nganggap gini, yes it's me. Dan di momen seperti itu membuat banyak dari antara murid-muridnya dan termasuk orang-orang mengikuti Yesus, mereka jadi sadar, disinilah masa krisisnya mulai terjadi. Artinya apa? Artinya gini, otoritas Yahudi akan makin marah, dan sebentar lagi antara pengikut Yesus ini menang atau dihancurkan atau dihentikan. Anything can happen setelah pernyataan itu, Yesus anak Daud dan dia mengiyakan bahwa dia adalah anak Daud. Yang terburuk pun bisa terjadi. Nah sehingga buat kita ketika ngelihat dari Matius 21 dan dramanya sebelum Matius 21 ditambah lagi dengan drama di Matius 21, maka kita akan menyadari, oh ternyata Yesus mencoba menyampaikan dan menyatakan sesuatu kepada kita semua. Nah yang kedua yang bisa kita perhatikan secara cepat. Yang kedua ketika kita membaca Matius pasal yang ke-21, Tuhan ini kalau saya lihat dia itu sangat jago banget mengatur dan mengkoordinasi masuknya dia ke Yerusalem. Dia sangat jago banget untuk mengatur dan menata bagaimana dia masuk ke Yerusalem. Dan termasuk ini, kalau kita misalnya membayangkan, saya nggak tahu, dulu saya bertumbuh dalam keluarga Kristen, saya nggak tahu mungkin dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di ruangan, nggak semuanya bertumbuh dalam keluarga Kristen, ya kan? Tapi saya pernah ngelihat zamannya dulu kalau drama-drama ketika Yesus disambut, ada pohon palem, ada baju-baju, ada pakaian. Kawan-kawan saya yang mungkin yang jadi Yesusnya gitu kan, dia malu-malu karena dipuji-puji gitu kan. Dia tersipu-sipu karena nggak enak dilihatin orang banyak, malu-malu tersipu-sipu karena lagi dipanggil-panggil gitu di depan mimbar, di depan gereja. Terus kadang itu kayak stuck di pikiran saya waktu saya baca ayat ini, seolah-olah waktu Yesus dia dielu-elukan, Hosana bagi anak Daud yang maha tinggi. Dalam pikiran saya kadang kayak gini, mungkin Yesusnya lagi sungkan-sungkan gitu ya. Enggak enak kok ngomongnya gitu, kok muji-muji sih, enggak usah muji-muji lah, aduh rame banget orang pada datang, pada kumpul, pada teriak-teriak, pada nyambut dia. Di pikiran saya selama ini kadang saya pikir, oh mungkin dia agak sungkan-sungkan kali gitu menghadapinya. Tapi ternyata waktu saya baca Matius 21, ternyata kenyataannya adalah gini. Dia mengendalikan situasi itu dan dia pegang kontrol atas situasi. Perhatikan itu. Dia yang pegang kendali atas situasi bagaimana dia harus masuk ke Yerusalem di Matius pasal 21. Nah coba kalau mau kita renungkan dikit, kok bisa Pastor Elisa? Di ayat 2 dikatakan ada Betfage. Betfage itu kota yang dekat dengan Betania. Betfage itu kota yang dekat dengan Betania. Betania itu kotanya siapa? Kotanya Marta, Maria, Lazarus. Di mana Yesus sering banget ada di kota itu. And somehow karena dia sering ada di Betania, yang di mana Betfage itu deket banget sebelahnya aja. Dan jaraknya Betfage dari Betania menuju ke Yerusalem itu hanya 3,5 kilo berjalan kaki. Nah karena Yesus sering ada di Betania, somehow dia bisa tahu siapa punya binatang apa, ada binatang di mana, biasanya keledai itu diikat di mana, dia somehow bisa tahu. Dan semua orang di Betania termasuk di Betfage kenal nama Yesus. Dan salah satu cerita yang paling spektakuler yang membuat nama Yesus begitu dikenal di Betania dan di Betfage itu adalah ketika Lazarus bangkit dari kematian. Semua orang tahu bahwa Yesus ini kemampuannya, otoritasnya, dia bisa bangkitkan orang dari kematian itu udah nyata. Sehingga semua orang di Betfage dan semua orang di Betania sadar tentang siapa Yesus. Makanya di Alkitab nggak pernah ditulis lu Yesus janjian dengan pemilik keledai, nggak pernah. Yesus juga nggak mungkin dong diam-diam dia ambil keledainya orang gitu. Nggak mungkin juga itu dia lakuin. Tapi yang dia lakuin adalah gini, nanti kalau ambil keledai, kalau orang tanya, bilang aja Tuhan memerlukannya. Why? Karena semua orang di situ tahu dan kenal dan dengar siapa Yesus.
Dan apa yang Yesus bisa lakukan termasuk membangkitkan orang mati. Nah sehingga kalau kita ngelihat Matius 21 ayat yang ke-10 yang tadi kita baca, begitu dia masuk Yerusalem, Yerusalem itu ramai banget menyambut. Ternyata kerumunan orang yang ada di Yerusalem yang menyambut Yesus, itu enggak semuanya dari Yerusalem. Tapi ada yang dari Betfage, ada yang dari Betania, ngikut dan ngikut sampai Yesus masuk ke Yerusalem. Karena apa? Tuhan sedang mengatur pernyataan dirinya. Tangkap itu baik-baik. Tuhan sedang mengatur pernyataan dirinya kepada manusia. Nah pelajaran yang ketiga, coba perhatikan nih, kalau kita memperhatikan Matius 21 tadi. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, ya, semua orang berseru-seru, mengagung-agungkan dia. Yang happy siapa kira-kira? Murid-muridnya. Karena ketika murid-muridnya selama ini mencoba membanggakan gurunya. Oh lo gak tahu dia bisa bangkitin orang mati. Dia bisa meneduhkan alam. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa bikin mujizat besar. Mereka kayak somehow mau membanggakan. Tapi Yesus seringkali nutupin loh. Sampai waktu dia bikin mujizat ya. Dia sampai pernah bilang gini. Jangan bilang-bilang kalau aku menyembuhkan kamu. Karena Yesus selama ini nggak pernah ngomongin secara publik tentang His kingship. Dia jarang ngomongin itu, yang dia omongin ini selama ini apa? Kehambaannya, penderitaannya, itu terus yang dia omongin. Tapi di momen Yesus masuk ke Yerusalem dalam Matius pasal yang ke-21, dia sedang menunjukkan dan membuktikan dan mempublikasikan bahwa dia adalah Raja. Dia adalah siapa? Raja. Dengan suara yang lebih keras, dia adalah Raja. Cuman waktu itu yang bikin bingung adalah gini. Entrance-nya udah keren. Rame orangnya udah bagus. Palemnya udah ada. Orang udah menggelar baju dan pakaian. Tapi yang bikin bingung gini. Lah ini rajanya masuk kok pakai keledai. Kalau jenderal perang ya nggak masuk pakai keledai. Kalau jenderal perang masuk pakai kuda. Keledai kan kendaraan hamba. Tapi kenapa kok justru Yesus malah dia naik yang namanya keledai? Barangkali mungkin kita merasa gini, Yesus mungkin di zaman ini, di zaman 2025 bagi kita bahasanya gini, Yesus ini kurang ngerti branding. Udah keren natanya, entrance-nya, kendaraannya salah. Nanti orang gak ngira dia ini raja. Justru orang akan ngira, ternyata nih mental hamba banget gitu. Naik keledai, tapi saudara mau tahu, waktu dia naik keledai, perhatikan ini. Ada sebuah pesan yang sedang dia kirim, dan itu akan jadi pengalaman kita semua ketika kita menyadari apa aplikasinya Matius 21 ayat 1-10 bagi tiap hidup pribadi kita dalam hidup kita sehari-hari. So apa yang bisa kita pelajari? Dari semua yang tadi kita perhatikan, hal-hal detail yang kita perhatikan dari Matius 21 tadi. Yang bisa kita pelajari adalah gini, bagaimana kita ambil aplikasi, perhatikan di ayat yang kelima. That's the answer bagi kita semua hari ini. Ayat yang kelima berkata gini, lihat rajamu datang kepadamu. Boleh kita ucapkan sama-sama dengan suara yang keras, 2, 3. Lihat rajamu datang kepadamu. Dan kalau saya boleh diizinkan mengganti aja hanya untuk pengucapan, bukan mengganti isi Alkitabnya. Hanya untuk pengucapan, bilang gini, Rajaku datang kepadaku. Boleh pegang dada kita masing-masing? 2, 3, Rajaku datang kepadaku. Dengan suara yang lebih keras, 2, 3, Rajaku datang kepadaku. Perhatikan kata-kata ini, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Dalam arti gini, ada 3 aplikasi cara Tuhan menyatakan dirinya kepada saya dan kepada kita semua. Dia menyatakan dirinya dengan konfrontasi, itu akan dia lakukan. Dia menyatakan dirinya dengan lembut, itu juga bisa dia kerjakan. Dia menyatakan dirinya sekarang dan yang akan datang, itu juga akan terus dia kerjakan. Nah sehingga yang A adalah gini, Tuhan menyatakan diri dengan konfrontasi. Well, Yesus itu tender? Yes. Yesus itu humble? Of course Yesus itu humble. Yesus itu compassionate? Banget. Dia sangat compassionate. Tapi saya cuma mau bilang gini, soal menyatakan siapa dirinya kepada manusia, dia tidak akan pernah ragu-ragu.
untuk menyatakan dirinya kepada kita, dia tidak akan pernah ragu-ragu. Oleh sebab itu dia berani berkata bahwa dia adalah raja atas semesta. Dia berani menyatakan dirinya. Dia berani menyatakan dirinya, salah satu kalimat Yesus yang sampai hari ini masih dibahas dan masih dianggap orang kontroversial. The tender, the compassionate, the humble Jesus itu berani menyatakan dirinya. Why? Karena soal menyatakan diri, dia tegas. Dia Tuhan yang berani berkata gini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Enggak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya dalam menyatakan diri, dia tegas. Dia adalah Tuhan yang ini, dia pergi ke bait Allah, dia lihat sesuatu yang enggak baik, yang porak-poranda, yang kacau. Dia mempertegas dirinya sebagai Tuhan atas bait Tuhan, untuk memberitahukan kepada semua orang yang menyaksikan, bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu untuk menyatakan dirinya kepada manusia, dia enggak main-main. Saya itu teringat saya punya seorang kawan, dia enggak pernah kenal siapa Yesus. Menjalani kehidupan, dari sekolah, mulai berkeluarga, punya anak. Suatu hari dia lagi tidur, dia dimimpi. Dia lihat terang, lihat orang pakai baju putih. Dia bangun, dia bingung, ini apa sih? Tidur lagi, besoknya di malam hari istirahat, dapat mimpi lagi. Terang, orang pakai baju putih, dia masih gak ngerti. Besoknya lagi, dia tidur lagi di malam hari, dapat mimpi lagi. The same dream, mimpi yang sama. Dari sejak itu dia mulai cari tahu, ternyata Yesus datengin dia dan menyatakan diri kepada dia. Hari ini dia kenal siapa Yesus bagi hidupnya. Kalau soal menyatakan diri, Tuhan dia gak main-main loh sama kita. Suatu ketika ada orang yang merasa, hidup ini hanya untuk cari uang. Kerja cari uang, kerja cari uang. Dulunya kenal Tuhan, begitu dia udah mulai berhasil diberkati, mulai sombong, mulai angkuh, mulai lupa, mulai enggak ingat siapa yang membuat semua ini terjadi, mulai lupa bahwa sumber itu dari mana, lalu dia mulai sombong sampai Tuhan itu menyatakan dirinya kepada orang ini. Bukan dalam kondisi susah, bukan dalam kondisi bangkrut, bukan dalam kondisi hancur, tapi Tuhan nyatakan dirinya sebagai raja, sebagai Tuhan, lewat intelektual, lewat hati. Sampai orang ini di kantornya itu bisa nangis gemeter. Hanya karena dia sadar, Tuhan sorry. Selama ini saya lupa bahwa semua ini datang dari Tuhan. Dan sejak itu dia mulai melangkah ke gereja, ibadah, mendekat dan lengket terus sama Tuhan. Ada pengalaman yang saya punya, yang saya jumpai dari anggota gereja saya sendiri. Orang ini dulu sangat addicted dengan narkoba, khususnya sabu-sabu. Jadi kalau sama dia, waktu itu istri ditinggal karena pelarian, ya, dikejar-kejar polisi. Jangan sampai lihat handphone di depan mata dia. Handphone itu dijual, dibelikan narkoba. Motor dijual, rumah dijual, mobil dijual. Kerjaan dipegangi istrinya. Tapi kalau dia pulang, dia coba cari apapun yang bisa diambil, dicuri untuk dijual supaya dia bisa pakai narkoba. Terus suatu ketika istrinya ini udah bergumul, doain. Lalu muncullah dalam hatinya gini, suami saya ini saya panggilin aja pendeta. Siapa tahu nanti ketemu sama pendeta, dia ini berubah. Terus memberanikan diri bilang sama suaminya, Pi, nanti ada pendeta ini mau datang ya di rumah. Kamu jangan pergi ya, tolong ditemui ya. Dalam hati dia pikir gini, kalau nanti sampai pendeta ini berani doain aku, gue hajar dia. Mau dipukuli. Pendetanya dengan lugunya, dengan polosnya datang karena yang ngundang istrinya kan. Kan gak tahu dia mau dipukulin. Datanglah pendeta. Ya Ci gitu. Ya Ci gitu. Terus orang ini udah siap-siap. Pokok begitu dia doain aku, gue hajar orang ini. Benar saudara. Diajak doa sama pendeta. Pendetanya mau dihajar, dia yang terpental. Enggak terima dia. Bangun lagi, pendetanya masih doa, terus doa. Mau dihajar lagi sama dia lagi yang terpental. Lewat momen kayak gitu, Tuhan menyatakan dirinya.
Dia raja, dia Tuhan. Kalau Tuhan menyatakan diri, enggak seorang pun bisa lari daripada dia. Hari ini udah di gereja, berhenti narkoba, melayani Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. So kalau Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, pilihannya tuh sebenarnya cuma gini. Kalau sampai Tuhan menyatakan dirinya, pilihannya cuma gini. Kita jadikan dia raja, atau kita anggap dia ini badut bego yang mau naik ke atas kayu salib. Kita jadikan dia Tuhan yang bertahta, atau kita hanya mau coba main hamba-hambaan kepada dia yang bisa kita perintah dan kita bisa suruh. Pilihannya cuma dua. Antara kita jadikan dia raja, atau kita akan bunuh dia. Karena ternyata dalam Matius 21, orang-orang yang berseru, Hosana, Hosana, Hosana. Di Matius 26-27 mereka juga yang akan berseru, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. So ketika Tuhan masih mau menyatakan dirinya kepada kita semua hari ini. When he wants to reveal himself. Mungkin itu dengan kasihnya, dengan hikmatnya, dengan sukacitanya, dengan damainya, dengan rencananya, dengan kreativitas yang dia titipkan sama kita. Ketika Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita, itu karena dia masih cinta kita. Oleh sebab itu kalau Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, pilihannya cuma dua. Antara kita jadikan dia raja, atau Anda akan anggap dia cuma badut yang main drama naik ke atas kayu salib. Cuman dua itu. Antara kita ikut dia sepenuhnya atau enggak sama sekali. Cuman dua. Antara surrendering totally kepada Tuhan atau tidak sama sekali. Antara dia jadi pusat dalam kehidupan kita atau tidak sama sekali. Karena pilihannya cuma dua. Makanya dalam Wahyu, suatu hari Yohanes pernah dengar pesan dari Tuhan. Tuhan bilang gini sama dia. Sampaikan nih kepada orang-orang. Kamu ini tidak dingin, kamu juga tidak panas. Kamu suam-suam kuku dan aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Artinya gini saudara, jadikan dia raja dalam kehidupan kita. Karena setiap kita ketika Tuhan menyatakan diri lewat kasihnya, lewat sayangnya, kepeduliannya kepada kita. Antara Anda akan jadikan dia raja yang bertahta di hidup kita. Atau kita hanya akan jadikan dia badut yang bego ngapain main drama naik ke atas kayu salib. Karena kita tidak menghargai dia. Dan suatu ketika dalam Kisah 19 ada 7 anak imam Yahudi namanya Skewa. Mereka tuh berpikir gini, nama Yesus ini asik juga ya. Ternyata nama Yesus ini keren loh. Tahu nggak? Nama Yesus ini bisa bikin mujizat. Ternyata bermanfaat, ternyata mendatangkan keuntungan, ternyata laku. Terus 7 anak imam Skewa ini dalam Kisah 19 mereka coba-coba. Ada orang kerasukan setan. Sama dia didatengin sama mereka. Dalam nama Yesus gitu. Setannya nanya, Yesus aku tahu. Paulus aku tahu. Siapa kamu? Langsung 7 anak imam Skewa ini dihajar sampai telanjang, sampai luka-luka lalu mereka lari. Kadang kita pikir nama Yesus itu kayak barang magic. Sesuatu yang mekanikal. Saya giniin nanti bisa gini. Saya giniin nanti bisa gitu. Saya giniin nanti mendatangkan sesuatu. Saudara, nama Yesus itu punya kuasa raja. Yang setuju katakan yes. Nama Yesus punya kuasa raja. Selama kita berkata, Tuhan saya berserah total seluruhnya kepada Tuhan. He will rule over you. Dia akan bertata, dia akan memerintah, dia akan mengatur, dia akan berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Lalu kita akan melihat, wow ternyata ketika Yesus bertata dalam hidup kita, dia jadikan semuanya indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Cuma masalahnya gini, kadang kita tuh makin lama makin jadi orang Kristen makin bahaya sebetulnya. Bahayanya adalah gini, gak jarang nanti lama-lama kita jadi Kristen kita expect. Tuhan sebenarnya mohon maaf ya, saya itu jadi anak Tuhan karena saya berharap saya punya penyedia. Saya ini jadi anak Tuhan karena saya berharap saya punya bapak. Saya ini jadi anak Tuhan karena saya berharap saya punya pembela gitu. Saya ini jadi anak Tuhan karena saya berharap saya punya penolong. Saya ini jadi anak Tuhan karena saya berharap saya punya pembuat mujizat. Tapi jarang yang berharap jadi anak Tuhan supaya Yesus jadi raja dalam hidup kita. Makin kesini makin jarang. Tapi saya cuma mau bilang kepada kita semua,
Kalau Yesus menyatakan dirinya, jadikan dia raja. Karena di saat dia jadi raja, dia yang bertata dalam hidupmu, dia akan jadi apapun yang Anda butuhkan. Semuanya ditambahkan kepada kita. Kalau Anda butuh sahabat, penolong, pembela, penyedia, Bapak yang baik, dia akan jadi semua itu bagi kita selama Anda jadikan dia raja yang bertahta dalam hidup kita semua. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Nah yang kedua, kalau Tuhan menyatakan dirinya, dia menyatakan dirinya dengan lembut. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, menyatakan diri dengan lembut. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia disambut lalu dia naik keledai. Bagi kita yang Kristen mungkin kita bilang, ya itu kan udah dinubuatkan dalam Kejadian 49, Sakaria pasal yang ke-9. Cuman yang jadi pertanyaan, kok raja seperti apa yang datang pakai keledai? Gimana caranya mau menang kalau pakai keledai? Gimana caranya mau ngalahkan si penindas kalau pakai keledai? Sakaria 9 bilang apa? Lihat rajamu datang dengan lemah lembut dan datang dengan keledai. Kan sekali lagi keledai itu kendaraan seorang hamba. Dan kalau ada jenderal mau perang, lalu dia muncul pakai keledai, sudah pasti dia akan disembelih. Udah pasti. Kalau kalau jalan masih bisa lari. Kalau lari masih bisa sembunyi. Kalau naik keledai udah pasti akan disembelih. Kenapa kok Yesus sebagai raja yang mau menyatakan diri, dia naik keledai? Untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa dia bukan hanya raja, tapi dia juga adalah hamba yang rentan. Hamba yang rendah hati untuk kepentingan kita semua. Nah kenapa sih kok Yesus mau-maunya dia mendeklarasikan diri sebagai raja, dia menyatakan diri sebagai raja, tapi dia naik keledai? Masih ingat enggak waktu kita baca tadi Matius 21 ayat 1 sampai 10? Saya enggak tahu Anda perhatikan perikop selanjutnya enggak? Matius 21 ayat 11 sampai yang ke-15 itu cerita apa? Cerita Yesus ke bait Allah, dia membersihkan bait Allah. Dia membersihkan bait Allah. Tujuannya apa? Dan apa hubungannya dengan kehambaan Kristus? Karena gini, manusia, Anda dan saya, itu cenderung mau pakai Tuhan daripada mau dipakai Tuhan. Benar ya? Saya dan Anda sebagai manusia cenderung mau pakai Tuhan daripada mau dipakai Tuhan. Kita mencoba untuk jadi Tuhan atas Yesus daripada menjadikan Yesus Tuhan atas kita. Makanya enggak jarang orang Kristen itu mudah taking advantage of God daripada mudah dipakai Tuhan. Anda nangkep ya sampai di sini? Kenapa? Karena dosa. Dosa yang membuat saya dan Anda, manusia itu cenderung banget untuk menempatkan diri jadi raja atas Yesus. Itu kelemahan kita manusia. Oleh sebab itu Yesus harus jadi raja yang mau punya hati hamba, naik ke atas keledai untuk menunjukkan bahwa inilah raja yang memberikan hidupnya untuk dosa manusia menjadi hamba menggantikan kita semua. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Nah sehingga ke hari ini kenapa sih kita itu jadi manusia? Semua manusia kalau udah diikutin kemanusiaannya, mudah takut, mudah khawatir, mudah marah, mudah gelisah, mudah kecewa. Saudara mau tahu karena apa? Karena buat kita semuanya kita rasa adalah kekuatan saya, hikmat saya, koneksi saya, network saya, pencapaian saya, uang saya, backup saya. Kita pikir semuanya karena kita. Lalu kita cenderung menempatkan Tuhan sebagai hamba buat kita. Lalu kita coba play king. Kita coba main raja-rajaan atas Yesus. Ini yang membuat akhirnya manusia itu tidak mudah dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Kita lebih mudah taking advantage of God daripada dipakai oleh Tuhan.
Maka Yesus harus jadi ini, raja yang menyatakan dirinya sebagai hamba yang lemah lembut. Untuk kepentingan kita semua. Dia naik keledai untuk memberitahu kita, akulah raja yang mau jadi hamba buat kamu. Sehingga kalau kita ngomongin keselamatan, keselamatan itu apa? Yesus yang menggantikan posisi kita loh. Dan ketika dia menyatakan dirinya sama kita sampai hari ini, bersyukurlah kalau Tuhan masih mau menyatakan siapa dia. Antara itu dengan cara konfrontasi, antara itu dengan cara yang lemah lembut. Dan mungkin hari ini kita semua sadar, oh Tuhan tuh menyatakan diri benar kepada orang buta. Mungkin kondisi Anda itu sedang terbutakan oleh banyak hal hari ini. Tuhan masih mau menyatakan dirinya dengan lembut kepada kita semua. Yang percaya katakan amin. Mungkin kalau Anda lihat di Alkitab, dia menyatakan dirinya kepada seorang pelacur. Kemungkinan kondisi kita hari ini sama Tuhan itu sedang transaksional. Saya akan kalau Tuhan, kalau saya memberi nanti Tuhan berkati ya gitu. Saya akan melayani Tuhan selama Tuhan mau jawab ke doa saya. You're being transaksional. Dia pun mau menyatakan diri kepada Anda dengan lemah lembut. Dia menyatakan diri kepada orang berdosa. Mungkin itu kondisi Anda saat ini. Bergumul dengan dosa yang orang lain gak lihat, orang lain gak tahu. Dia mau nyatakan dirinya kepada kita dengan lemah lembut. Tuhan menyatakan dirinya kepada orang yang sakit, orang yang gak berdaya. Mungkin itu juga kondisi kita hari ini. Dia mau nyatakan dirinya kepada kita semua. Supaya apa? Kita semua juga belajar dalam kondisi apapun. Kalau ada raja yang mau rendah hati mengasihi kita, kita pun bisa belajar rendah hati. Dan saudara, tahu nggak kenapa Yesus jadi raja yang mau jadi hamba buat kita, itu harus kita terima. Karena gini, suatu hari nanti kalau kita ngadepin masalah, kalau kita ngadepin tantangan, kamu sakit hati, kamu kecewa, kamu dilukai, diperlakukan nggak adil. Kalau kamu tahu dia itu raja yang mau jadi hamba, kalau ada masalah yang buruk terjadi, kamu nggak akan tanya, kok Tuhan hukum aku salah apa? Enggak. Tapi kamu tahu, tetap dia pembela, tetap dia sayang kita. Dan dia bisa pakai semuanya mendatangkan kebaikan buat orang yang percaya dan mengasihi dia. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Waktu Tuhan menyatakan dirinya, dia menyatakan diri sekarang dan akan datang. Dia menyatakan dirinya kepada kita untuk saat ini dan juga untuk hari esok. Dan yang menarik kalau kita ngelihat, ada enggak palem dalam Matius 21? Ada. Ada enggak sorak-sorai dalam Matius 21 menyambut Yesus? Ada. Saya boleh mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Saya kepingin aja Anda baca, kenapa palem dan sorak-sorai dan orang banyak di dalam Matius 21 itu diceritakan. Coba baca ini, Mazmur 95 ayat 1-3. Saya ingin ajak kita baca ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ayat ini bicara bahwa Tuhan itu akan menyatakan dirinya kepada kita sekarang in the present tense. Tapi dia juga suatu hari akan menyatakan dirinya ketika dia datang kembali menjemput kita semua ke surga yang mulia. Jadi ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita dalam hidup sehari-hari kita untuk meyakinkan kita bahwa masa depan, hidup kekal itu sungguh ada di dalam dia. Dan apa yang kita alami dalam dunia ini enggak ada bandingannya dengan kehidupan kekal. Ibarat satu kayu ranting yang kecil di tengah hutan belantara yang begitu besar. Itulah bandingannya hidup kita yang sesaat ini dengan kekekalan yang akan datang. So Yesus mau menyatakan dirinya di hari-hari ini, in the present tense buat kita. Supaya apa saudara? Mau ada berita ekonomi jelek, mau ada berita krisis yang terus kita lihat, kita dengar, kita baca. Waktu kita tahu bahwa suatu hari kita akan berjumpa dengan Yesus.
Biar penyataan Yesus dalam hidup kita sehari-hari membuat kita apa? Kuat, bertahan, setia, taat, sampai Yesus datang kedua kalinya. Dan Matius 21 mengingatkan kepada kita semua, lihat rajamu telah datang kepadamu. Rajaku datang kepadaku. Boleh ucapkan sama-sama sekali lagi 2, 3. Rajaku datang kepadaku. Artinya kalau Tuhan menegur kita dengan konfrontasi, dengan tegurannya yang keras, dengarkan. Supaya dia ubahkan kita makin serupa dengan Yesus. Dengarkan ketika dia menyatakan dirinya dengan kelembutan. Supaya apa? Kita terus berubah, terus berbuah. Dengarkan suara yang menuntun kita. Supaya apa? Kita ditemukan terus taat, setia, sampai Yesus datang kembali dan berjumpa dengan Yesus face to face dalam kemuliaannya. Sekali lagi yang diberkati, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama, tadakan tangan kita ke hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah layak disembah. Angkat tangan kita sama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ini kami Tuhan, we are yours, kami milikmu. Amin. Kaulah layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah layak disembah. Kemudian percaya, kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Dengan menurunkan tangan kita, pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita dimanapun kita berdiri saat ini. Berapa banyak yang mau berkata, Tuhan, saya mau menjadikan Engkau raja dalam kehidupan saya. Saya perlu Engkau bertahta. Saya perlu Engkau berdaulat, menjadi penguasa dalam kehidupan saya. Karena saya tahu ketika Engkau raja, semuanya ditambahkan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, saya mau berserah sama Tuhan. I'm not gonna play king. Saya nggak mau main raja-rajaan yang merajai Yesus. Tapi saya mau Yesus jadi raja dalam kehidupan saya. Kalau itu Anda, boleh nggak dekapkan tanganmu di dadamu masing-masing. Sementara kamu mendekapkan tanganmu di dadamu masing-masing, boleh tirukan doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus. Kemudian dengan suara yang lebih keras lagi, 2PM bersama, 2, 3, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ini seluruh hidup saya. Ini seluruh hati saya. Jadilah raja dalam hidup saya. Bertahtalah, berkuasalah, berdaulatlah. Di dalam tangan-Mu, hidup saya akan jadi lebih baik. Mulai hari ini, saya tidak akan pernah sama lagi. Saya bertumbuh, saya berbuah, saya maju, saya berdampak. Karena Yesus jadi raja dalam hidup saya selama-lamanya. Kemudian yang percaya, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Ku nyanyi Hosana. Kemudian angkat tangan tinggi-tinggi. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
Sama-sama kita angkat tangan kita. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan Kau layak disembah. Layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kembali bahwa Engkau datang untuk menjadi Raja kami. Terima kasih untuk pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa kami pulang tidak sama seperti kami datang ke sini. Kami tidak akan menganggap Engkau seperti ilah-ilah lain, tetapi kami akan menempatkan Engkau di tempat tertinggi di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, saatnya kami akan kembali pulang. Dan Tuhan, kiranya Tuhan berkat-Mu menyertai kami semua di tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu tinggi-tinggi ke surga dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekedar pengumuman singkat saudara-saudara, Jumat Agung kita akan mengadakan ibadah di sini bersama-sama. Bawa teman-teman, saudara-saudara untuk kita beribadah bersama-sama untuk merenungkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, momen yang terpenting bagi iman kekristenan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.